Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayunda Mika Safitri, NIM 182111217 dari kelas 7G Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, yaitu Hukum Perdata Internasional. Sebelum mereview, saya sudah terlebih dahulu membacanya melalui e-book dan mencatat garis besarnya di buku tulis. Buku yang akan saya review adalah buku dengan judul Hukum Perdata Internasional, karya Ronald Saija, tahun terbit 2019 dan diterbitkan oleh The Publish. Terdapat 9 bab dengan total halamannya 117. Buku Hukum Perdata Internasional terbitan The Publish ini akan membahas beberapa bab, di antaranya akan memaparkan tentang pengantar hukum perdata internasional, sejarah hukum perdata internasional, penunjukan kembali, ketertiban umum, persoalan pendahuluan, dan penyelundupan hukum. Tentu saja ada banyak sekali bab lain yang akan dibahas. Mari mereview buku ini. Yang pertama adalah pengertian hukum perdata internasional. Di bab 1 pada buku Hukum Perdata Internasional akan terfokus ke beberapa subbab. Di antaranya subbab tentang istilah hukum perdata internasional, definisi hukum perdata internasional, dan masih banyak lagi. Dalam perkembangan hukum perdata internasional selalu terjadi konflik-konflik kepentingan antara negara di negara lain dengan warga negara yang lainnya. Dalam hal ini diartikan sebagai conflict of law yang berarti hukum persengketaan atau hukum perselisihan. Di dalam buku ini juga membahas mengenai hukum perselisihan perdata internasional dan akan lebih menemukan hal yang menarik jika lebih mendalami dan ingin menelisik serta mempelajarinya lebih lanjut. Selain itu, sifat hukum perdata internasional terdapat di halaman 14. Di subbab ini terdapat materi tentang pemahaman hukum nasional ataupun hukum internasional. Dan ternyata ada beberapa aliran dan prinsip. Tentu saja, prinsip tersebut lahir dan dianut dalam menentukan status dan kewarganegaraan hukum seseorang. Yang selanjutnya, yang kedua adalah sejarah umum hukum perdata internasional. Sebagai mahasiswa hukum, tentu saja penting sekali memahami sejarah umum hukum perdata internasional. Tujuannya adalah membuka wawasan dan cakrawala dalam melihat skema hukum di dalam negeri maupun secara internasional. Membicarakan hukum perdata internasional, hukum perdata internasional adalah hukum perdata yang berpegang pada asas internasional. Secara teoritis, seharusnya bangsa-bangsa lain di dunia ini memiliki sistem hukum perdata internasional selama mereka terlibat dalam pergaulan antar bangsa. Jika membicarakan tentang sejarah, di dalam buku ini juga akan membahas tentang masa perkembangan teori statut di Italia, terutama ketika berada di abad 13 sampai dengan 15. Selain itu, juga akan memaparkan sejarah atau teori statut di Prancis, teori statut di Belanda, dan masih banyak lagi tentunya. Fungsi mempelajari sejarah ini adalah memberikan pemahaman terhadap hukum dalam kancah internasional. Next, selanjutnya yaitu yang ketiga, penunjukan kembali. Tentu tidak asing dengan istilah kata penunjukan kembali atau disebut dengan renvoi. Nah, permasalahan renvoi berkaitan erat dengan persoalan prinsip nasionalitas dan dalam menentukan status persoalan seseorang, terutama karena adanya perbedaan mengenai prinsip yang dianut di berbagai negara. Persoalan semacam ini timbul karena menurut mereka kenyataan terhadap aneka warna hukum di perdata internasional. Oleh sebab itu, terjadilah konflik the system in the international price, sehingga tidak ada keseragaman atau kesamaan dalam menyelesaikan masalah hukum perdata internasional di berbagai negara.
Jadi, di dalam buku ini juga akan menyuguhkan fakta dalam perkara hukum perdata internasional yang telah dikualifikasikan, kemudian dicari titik taut, dan dapat memberikan petunjuk tentang hukum mana yang akan berlaku atau diterapkan terhadap kasus atau perkara yang bersangkutan. Next, yang keempat yaitu ketertiban umum. Buku terbitan The Publish setebal 117 halaman ini akan membahas tentang ketertiban umum. Banyak pakar hukum perdata internasional menyatakan bahwa masalah ketertiban umum sebagai masalah krusial dalam ajaran hukum perdata internasional. Sistem-sistem hukum berbagai negara dibedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Dalam hal ini, ketertiban umum internasional meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan bagi masyarakatnya. Sedangkan ketertiban umum intern meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan. Next, yang terakhir, yang kelima, yaitu persoalan pendahuluan. Ternyata dalam hukum perdata internasional ada masalah pendahuluan. Istilah lain dari persoalan pendahuluan ada beberapa istilah. Ada yang menyebutnya preliminary question, forfeit, and question preamble. Sedangkan yang dimaksud dengan persoalan pendahuluan adalah persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir atas suatu perkara hukum perdata internasional yang dihadapi hakim yang mana hukumnya dijatuhkan atau ditetapkan. Permasalahan utama hukum perdata internasional sebenarnya tidak terbatas persoalan pendahuluan saja, tetapi juga ada yang diatur dalam sistem hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah hukum perdata internasional yang khusus dan harus ditentukan secara repartition untuk mengatur masalah utamanya. Di dalam buku ini juga ada membahas pula tentang bab penyelundupan hukum. Tentu saja di bab ini tidak kalah menariknya untuk dipelajari dan didalami lagi. Di bab 7 juga ada bab tentang penyesuaian yang bila mana hakim dalam mengadili perkara hukum perdata internasional telah menemukan hukum mana yang harus dipergunakan. Seringkali mengalami berbagai kesulitan hukum yang harus dipergunakan adalah hukum asing. Demikian review buku dari saya. Ini sebenarnya hanya beberapa atau garis besarnya saja yang saya pelajari di dalam buku Perdata Internasional karya Ronald Saija. Dan jika ingin mempelajari hukum perdata internasional, bisa membacanya melalui e-book atau membeli bukunya di toko buku The Publish. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.